Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli wali walidayka ilayal masir. Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyusuinya selama 2 tahun. Berbaktilah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Wa qala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Wa qala aidan nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin yad'u lahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah seluruh pahala kebaikannya terkecuali 3 perkara. Yang pertama, pahala sedekah jariah. Yang kedua, pahala daripada mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali tetap kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur. Kemudian sholawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi kekasih baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema ayat yang kami bacakan tadi, mengingatkan kita agar berbakti kepada kedua orang tua, terutama sekali berbakti kepada seorang ibu. Teringat kami akan kisah yang sangat indah, mimpinya seorang Imam Hasan Basri dengan seorang ibu yang sudah meninggal. Mungkin Bapak dan Ibu para hadirin bisa membayangkan, seorang pilihan Allah, seorang ulama tasawuf pilihan Allah, Imam Hasan Basri. Beliau pernah bermimpi dengan seorang ibu yang sudah meninggal. Ibu yang sudah meninggal ini wajahnya dalam keadaan tidak terurus, bajunya robek, rambut acak-acakan, sedangkan pekerjaannya sedang mengais-ngais makanan sisa orang lain. Imam Hasan Basri bertanya kepada sang ibu, "Ibu, kenapa kok keadaan ibu seperti ini? Tidak seperti dahulu waktu ibu masih hidup. Sedangkan saya lihat ibu-ibu orang yang ada di sekitar ibu yang sama-sama sudah meninggal, mereka dalam keadaan berbahagia, bajunya bersih, wajahnya bersih, rambutnya teratur rapi, mereka berpakaian sangat rapi, seolah-olah mereka bahagia. Kenapa ibu seperti ini? Apakah ibu tidak mendapatkan kiriman dari anak ibu yang masih hidup?" Kata sang ibu, "Tidak, wahai Imam Hasan Basri. Aku tidak mendapatkan kiriman apa-apa. Hidupku terlunta-lunta. Keadaanku susah. Kalau begitu, saya mau dari mana alamat anak ibu yang masih hidup?" Sang ibu bercerita kepada Imam Hasan Basri ciri-ciri anaknya, kemudian namanya, di mana dia tinggal. Kata Imam Hasan Basri, "Wahai ibu, akan saya sampaikan keadaan ibu kepada anak ibu yang masih ada." Setelah bermimpi tersebut, besoknya Imam Hasan Basri mencari anak si ibu di daerah Irak. Sang anak ditemui oleh Imam Hasan Basri, diceritakan keadaan ibunya yang melahirkannya, ibunya yang mengandung selama 9 bulan, ibunya yang menyusui, ibunya yang merawat dari kecil sampai dewasa, ibunya yang berjuang tiada kenal lelah mengurus sang anak. Kenapa kok kamu biarkan, tidak pernah kamu kirimkan sedikit pun dari amal solehmu? Lalu bagaimana Imam Hasan Basri? Aku bisa menolong ibu, dengan apa aku bisa tolong? Kata si imam,
Kalau seandainya selama ini kamu tidak pernah berdoa buat ibumu, tidak pernah bersedekah untuk ibumu, tidak pernah kamu membacakan Al-Quran diniatkan untuk ibumu, tidak pernah kamu melaksanakan haji ataupun umrah badal yang diniatkan untuk ibumu, mulai saat ini beramallah, beribadahlah. Tapi jangan lupa doakan ayah bundamu. Kalau seandainya mereka sudah meninggal, dan seandainya mereka pun masih hidup, itu dapat membuat mereka itu lebih berkah hidupnya. Alhamdulillah. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, si pemuda tadi yang menyadari akan kekurangannya selama ini, beliau berdoa, beliau beramal soleh. Tak lama setelah itu Imam Hasan Basri bermimpi lagi dengan ibu yang sudah meninggal tadi. Wajahnya sudah cerah, rambutnya sudah terurus, bajunya sudah bersih, sedangkan makanan berkecukupan. Kata ibu tadi kepada Imam Hasan Basri, terima kasih yang sebanyak-banyaknya Imam Hasan Basri. Engkau telah menemui anakku. Aku sekarang ini hidup dalam keadaan berbahagia di alam barzah. Semoga Allah yang membalas segala kebaikan. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini kita bawa kepada diri kita. Bagaimana kalau orang yang meninggal tersebut adalah ibu kandung kita? Atau bagaimana kalau yang meninggal tersebut adalah diri pribadi kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah yang tidak mendapatkan kiriman dari anak-anaknya yang soleh? Hanya di sini kita berdoa, berharap dan berjuang agar keturunan kita, agar anak cucu kita, agar pewaris kita senantiasa mendoakan kita. Tadi sudah disampaikan, idza mata banu adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au walidin sholihin yad'u lahu. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah pahala kebaikannya, terkecuali 3 di antaranya. Yang pertama adalah pahala sedekah jariah, yang kedua pahala daripada mengajarkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Semoga anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.